Action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Muzakir dengan NIM C1L025100092. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum. Ya, pertama-tama kita buka dulu Excel. Lalu kita klik blank workbook. Lalu kita cari soal yang diberi. Ya, karena soalnya itu menggunakan Word, jadi kita buka di Word. Kebetulan saya sudah membukanya. Lalu kita blok soal nomor 1 dengan cara Ctrl C, lalu kembali ke Excel. Di sini kita klik Ctrl V. Ya. Di sini kita diperintahkan mencari frekuensi relatif. Pertama, kita mencari jumlah frekuensi absolut dengan cara klik sama dengan, lalu zoom. Lalu kita blok semua frekuensi absolut, lalu enter. Ya, ketemu 80. Lalu kita cari frekuensi relatifnya dengan cara klik sama dengan, lalu klik 2, lalu bagi, klik 80, lalu kita dolarkan dengan cara mengklik F4. Sorry. Ya, inilah hasilnya. Sebentar, kita ulang. Kita klik sama dengan, klik 2, bagi 80, klik 80, lalu F4, lalu enter. Karena di sini jumlah di desimal, kita akan ubah ke persen dengan cara pergi ke cari di format number ini ada lambang persen, lalu kita klik, ya berubah jadi persen. Dan di sini kita klik pojok kanan bawah di sini. Ada tanda titik di sini ya. Ini kita klik 2 kali, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Cara membuktikan ini jumlahnya 100% adalah di sini kita klik sama dengan zoom. Lalu kita blok semua data ini. Lalu enter. Ya, jumlahnya 100% ya. Kali ini kita kerjakan nomor 2. Kita kembali ke Word. Kita blok data nomor 2, lalu Ctrl C, kembali ke Excel. Di sini kita Ctrl V. Nah, nomor 2 ini kita diperintahkan mencari frekuensi kumulatif. Ya, cara mencari frekuensi kumulatif adalah dengan cara pertama kita tulis atau ketik 2 di sini karena frekuensi absolut yang paling atas itu 2. Lalu di sini sama dengan klik frekuensi kumulatif ini. Lalu tambah, lalu klik 8, ya, lalu enter. Lalu caranya agar semua frekuensi kumulatif ini terjumlahkan, yaitu dengan cara mengklik pojok kanan bawah ini, lalu tarik ke bawah. Ya. Soal nomor 3, kita kembali ke Word, kita blok data ini. Ctrl C. Oh, di sini kita Ctrl V, ya. Nah, saya akan membuat data ini menjadi satu barisan, satu kolom. Dengan cara blok data yang ini, lalu kita pindahkan. Yang ini juga sama caranya. Kita pindahkan. Ini juga. Semua ya. Oke, sudah. Ini kita hapus dulu. Oke. Lalu kita akan mengurutkan data terbesar dari data terkecil ke data terbesar ya. Kita blok. Caranya itu kita blok semua data. Setelah kita blok, kita pergi ke menu editing. Di sini ada sort and filter. Nah, kita sort dari yang kecil ke besar. Klik. Oke, data sudah terurut atau data sudah menjadi raw data. Kali ini kita akan mencari
N, yaitu jumlah data. Kita pakai perkecil aja. N, sini ada XB, yaitu data terbesar. Lalu di sini ada XK, yaitu data terkecil. Sini ada K, yaitu banyak kelas. Sini ada R, yaitu rank atau rentang. Sini ada C, yaitu panjang kelas atau lebar kelas. Oke. Sekarang kita rapikan ini dan cara kita membesarkan kolom ini. Nah, pertama-tama kita mencari jumlah data dengan cara klik sama dengan, masukkan rumus count, lalu blok semua data yang ada di sini. Kita blok sampai sorry. Lalu kita klik enter. Maka semua data akan muncul di sini. Lalu data terbesar adalah sama dengan max. Klik max. Kita blok semua data. Sebenarnya ini sudah diurutkan ya datanya, jadi kita bisa melihat mana data terbesar dan data terkecilnya. Cuma saya akan menggunakan rumus yang sudah diberikan oleh koas. Ya, setelah itu data terkecil sama dengan min, klik atau blok semua data. Lalu enter. Cara mencari banyak kelas yaitu sama dengan 1 ditambah 3. Karena saya laptopnya ini menggunakan koma, jadi saya pakai koma. 322 bintang log, klik N. N ini kan jumlah data ya, jumlah datanya itu 53 ya. Kita klik 53 ini, lalu enter. Karena di sini jumlahnya desimal, kita akan bulatkan ya dengan cara pergi ke sini ke format number. Di sini ada dua cara. Yang ini untuk menambahkan angka di belakang koma, yang ini untuk membulatkan. Kita klik ini sampai jumlahnya bulat. Lalu kita mencari rank sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Enter. Lalu kita mencari lebar kelas. Lebar kelas ini sama dengan rank dibagi banyak kelas. Lalu enter. Ya, kita bulatkan dulu ya dengan cara yang sama. Lalu di sini kita akan membuat kolom supaya lebih rapi ya rupanya. Kita cari di font ini. Di sini ada kotak-kotak di sini. Ya, kita klik ini, lalu ada all borders ya. Ini kita klik. Nah, agar semua tulisan ini berada di tengah-tengah, kita klik yang ini ya di sini. Lalu sekarang kita akan mencari atau membuat tabel frekuensi. Karena ranknya ini 10 dan kurang dari 15, maka kita akan mencari data tunggal. Jika ranknya ini di atas 15, maka yang kita cari adalah data kelompok. Oke, sekarang kita mencari data tunggal. Pertama kita sini nomor, sini ada skor atau nilai, boleh juga. Sini frekuensi ya, frekuensinya. Ya, sekarang kita klik sini nomor 1. Nah, cara cepatnya yaitu dengan mengklik titik yang di kanan pojok bawah ini dan tarik ke bawah sampai sebutuhnya saja ya.
lalu kita klik sini, lalu kita klik fill series. Sini kita masukkan skornya secara manual ya. 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 7, 10, 12, 10, 12, 15, 16, 15. Oh, di sini kurang 16 ya. 16, 17, 18, 19, 20 ya. Sini kita tambahkan ya nomor 8. Lalu kita mencari frekuensi dari data tunggal ini. Caranya yaitu klik sama dengan, lalu countif. Yang ini ya, yang pertama. Lalu kita blok semua data. Sini kita blok. Setelah kita blok data, kita dolarkan dengan cara menekan F4, lalu titik koma, dan kita klik ranknya. Karena ranknya 10, kita klik saja yang ini ya. Lalu enter. Sini ada 12. Lalu kita tarik ke bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin tabel dengan cara ini. Pergi ke menu font, lalu ada all borders. Sini kita klik. Lalu kita taruh fontnya atau tulisannya di tengah-tengah ya. Ini kita besarkan. Ya. Oke. Lalu nomor 4 yaitu kita diperintahkan untuk mencari frekuensi kumulatif dari data yang ada di sini. Kita sambung saja ya. Di sini kita tulis frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Nah, cara menyambung tabel yaitu dengan blok ini sampai bawah. Lalu kita klik all borders. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif yaitu ketik frekuensi yang paling atas. Lalu di bawahnya ini sama dengan klik frekuensi ya kumulatif yang ini ditambah frekuensi yang ini 10. Lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Ya. Ini kita taruh di tengah-tengah ya. Setelah frekuensi kumulatifnya ketemu, kita akan membuat histogram dengan cara pergi ke menu data. Sini ada data analisis. Lalu klik histogram ini, lalu OK. Nah, input rank ini kita isi, klik ini, lalu kita blok semua data ya. Ini blok semua datanya sampai 20 ini. Lalu kita klik ini kembali. Bin rank ini sebenarnya kalau di data kelompok itu lebar atas ya, karena ini data tunggal, kita blok yang ini saja. Lalu kembali, lalu output rank ini kita pilih tempat di mana kita mau membuat histogram ya, di sini saja ya. Sudah. Lalu chart output, kita klik OK. Nah, ini kan belum muncul ini histogramnya. Jadi kita klik ini. Lalu ke chart. Nah, kita pilih kita mau yang mana. Kita pakai line aja ya. Di sini sudah muncul diagram line. Kita kecilkan saja. Di sini kita ubah. Cara membuat kumulatif yaitu kita klik dulu ya kumulatif di sini. Kumulatif. Ya. Sudah, klik kumulatif. Caranya adalah kumulatif persen ini ya, guys. Kumulatif persen, maaf. Kumulatif
persen dari frekuensi itu ya. Nah, kumulatif persen ya. Kita besarkan dulu. Caranya adalah kita blok ini, semua data ini. Lalu kita klik yang ini. Lalu kita pergi ke sini ya, ke total. Lalu klik ini. Lalu klik yang ini ya, karena totalnya kita bakal taruh di sebelah kanan frekuensi. Ya, kita klik dan muncullah. Lalu kita cari kumulatif negatif. Kita singkat aja ya, karena terlalu panjang. CN. Kita taruh di tengah. Cara mencari kumulatif negatif yaitu, dan kita ketik di sini 1 karena frekuensi yang paling bawah itu 1. Lalu di sini kita klik sama dengan frekuensi yang ini, kita tambahkan dengan yang ini. Enter. Lalu kita blok ke atas ya. Kita tarik ke atas. Ya. Inilah hasilnya. Dan cara mencari kumulatif negatif persennya yaitu dengan cara blok dengan cara sama dengan kumulatif negatif yang ini dibagi kumulatif negatif yang paling atas. Lalu kita dolarkan dengan cara F4. Cet F4 lalu enter. Ya, di sini kita ubah ke persen. Kita pergi ke number. Ini ada persen. Lalu kita tarik ke atas. Ya, menjadi 100% dia. Di sini ada diagram kan. Nah, cara mengubahnya jadi histogram yaitu dan cara pertama kita Ctrl C dulu ya diagram ini. Lalu di sini kita klik Ctrl V. Ya, kita sini yang dikit. Di sini pas pojok kanan atas ini kita klik kanan. Lalu ada change chart type ya, tipe. Di sini kita bisa menggunakan banyak diagram, ada kolom, ada pie, diagram pie di sini, histogram, banyak ya. Kita coba menggunakan histogram ya. Yang mana ini? Boleh yang ini, atau kita ini aja pakai ini. Ya, diagram ini aja. Oh ini, pilih yang ini aja. Terus klik OK. Lalu kita bikin lagi di sini ya. Diagram apa itu? Diagram pie di sini. Caranya sama. Ini. Klik ini. Lalu OK. Nah, di diagram ini kan di sini ya, kita taruh di sini saja. Diagram lainnya pie-nya di sini. Oh ya, kita ubah dulu ya namanya, ini diagram pie namanya ya. Ya, ini namanya histogram. Histogram. Ya. Cara memasukkan ini kumulatif persennya ini, yang ini kumulatif persennya. Di sini di histogram ini caranya yaitu dengan klik kanan di sini. Select data. Nah, kita add. Lalu di sini kita tulis kumulatif persen ya. Kumulatif persen ya di sini. Lalu kita klik ini. Hapus. Kita klik yang ini ya. Set, kita blok. Lalu kembali. Oke. Nah, kita aktifkan yang ini ya, kumulatif persennya juga supaya masuk di sini. Atau kita bikin saja yang baru diagramnya di sini. Kita Ctrl C yang ini. Oh, di sini kita Ctrl V. Nah, ini frekuensi, di sini kita pakai kumulatif persen. Ya, caranya klik kanan, select data. Lalu kita matikan yang frekuensi ini ya. Kita nyalakan yang kumulatif persen. Lalu OK. Maka kumulatif persennya
nyala di sini. Lalu cara agar kumulatif negatif ini masuk ke histogram, kita gabung saja ya sama kumulatif negatif persennya. Caranya itu sama, kita kontrol V histogram yang tadi itu. Lalu di sini kita klik kanan, lalu select data, kita tambahkan. Ini di sini kita buat kumulatif negatif ya. Sini kumulatif negatif. Nah, di sini kita klik yang ini, kita blok kumulatif negatifnya ini, kita blok, kembali, dan oke. Nah, kita buat lagi satu ya, kumulatif negatif persennya. Kita namakan di sini CN persen, dan persen. Ya, kita klik ini, lalu kita blok kumulatif negatifnya, lalu kembali. Oke. Nah, karena diagram yang ini, mana dia? Yang ini, kita akan masukkan kumulatif negatif sama kumulatif negatif persennya saja di sini. Jadi kita nonaktifkan frekuensinya ya. Lalu klik OK. Jadi deh. Ini dia. Kita buat aja di sini ya kumulatif negatif persennya di sini. Supaya detail. Ya, klik kanan, select data, kita aktifkan ini kumulatif negatif persen. Kita blok yang ini kumulatif negatif persen ya, lalu kembali, terus oke. Nah, kita nonaktifkan frekuensinya ini, oke. Di sini kumulatif negatif persen, di sini kumulatif negatif ya. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita save dulu ini guys, karena ini bakal dikumpulkan ya dengan cara Ctrl S. Ya, kita namakan di sini tugas praktikum statistika praktikum statistika. Nah, kita save di dokumen ya, sini, lalu save ya, lalu kita exit. Terima kasih. Wah.